Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan beberapa teman saya akan mewawancarai sekolah SMP Negeri 5 Campelagian dalam aspek sarana dan prasarana. Dan di SMP Negeri 5 Campelagian ini sudah memiliki beberapa fasilitas yang sangat memadai yang dapat menunjang proses pembelajaran peserta didik. Baik Pak, hari ini kami akan mewawancara Bapak mengenai aspek sarana dan prasarana sekolah untuk dapat menunjang mutu yang ada di sekolah ini. Nah, pertanyaan pertama itu, bagaimana Bapak mengelola dan memelihara sarana prasarana sekolah? Baik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang banyak dimanfaatkan pada saat ini diantaranya adalah laptop yang digunakan oleh guru dan sejumlah tablet yang digunakan oleh siswa untuk digunakan sebagai alat pada saat ujian atau dalam proses asesmen peserta didik. Jadi tentu alat-alat yang digunakan ini sangat kami pelihara dengan baik dengan menyarankan atau menginformasikan kepada peserta didik kiranya alat-alat yang digunakan itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sehingga alat tersebut tidak cepat rusak. Nah, untuk pertanyaan kedua itu Pak, langkah-langkah apa yang Bapak telah ambil atau telah lakukan untuk memastikan keamanan dan kebersihan sarana prasarana sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah? Jadi untuk proses pemeliharaannya tentu kami selalu memberikan himbauan atau mengingatkan kepada seluruh guru yang memanfaatkan fasilitas sekolah, demikian juga kepada siswa juga yang memanfaatkan fasilitas sekolah dan sebaik mungkin memanfaatkan dan merawat atau menjaga sarana sekolah tersebut dengan tujuan tentunya agar supaya sarana yang digunakan itu dapat lebih panjang usianya ya, sehingga dapat digunakan secara maksimal juga. Pertanyaan ketiga Pak, bagaimana Bapak memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah rusak? Iya, sarana yang telah rusak selama kepemimpinan saya di sini, diantaranya ada laptop tidak rusak ya, tapi kami perbaiki karena sudah istilahnya sudah remote, jadi ada beberapa laptop yang sudah saya tambah SSD nya Makassar, ada 2 laptop yang sudah saya tambah SSD. Kemudian tablet ini juga ada beberapa yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh peserta didik juga. Jadi kami segera akan menganggarkan biaya perbaikannya itu di Akas supaya tablet yang rusak itu bisa diperbaiki kembali dan bisa dimanfaatkan kembali oleh peserta didik itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Bapak melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah agar dapat menjadi sekolah yang bermutu? Iya, untuk pemeliharaan
sarana dan prasarana ini yang umum ya, atau yang sering dilakukan tentu oleh guru dan siswa. Kalau oleh orang tua barangkali tidak terlalu dilibatkan dalam hal ini karena orang tua tidak terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Apalagi sarana yang ada di sekolah seperti tablet itu kan tidak dibawa pulang oleh siswa. Tablet itu hanya digunakan pada saat asesmen, pada saat pelaksanaan ujian, baik itu ulangan harian, kemudian ujian semester dan ujian kenaikan kelas atau ujian akhir tahun. Gunakan hanya itu saja. Jadi di luar itu untuk tugas misalnya dibawa pulang ke rumah itu tidak diserahkan ke peserta didik sepenuhnya, tapi alat-alat yang digunakan atau sarana yang ada di sekolah ini digunakan pada saat proses pembelajaran di sekolah. Itu tujuannya agar supaya alat-alat yang ada di sekolah atau sarana yang ada di sekolah ini bisa terpelihara dengan baik. Tentunya kalau sarana ini berfungsi dengan baik ya otomatis akan meningkatkan mutu pendidikan juga yang ada di sekolah. Karena itu lebih efektif ya penggunaannya dibanding menggunakan kertas dan sebagainya. Saya rasa seperti itu. Mungkin itu Pak, tadi beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami di sini ini untuk melakukan wawancara terhadap guru, terhadap salah satu guru yang ada di sekolah mengenai aspek sarana dan prasarana di sekolah. Di sini pertanyaan pertama itu bagaimana sarana prasarana sekolah mengaruhi proses pembelajaran dan pendidikan siswa. Kalau untuk sarana dan prasarana untuk di sini kayaknya memadai ya, untuk memenuhi semua proses belajar ini semua orang. Ibu, apakah ada kekurangan atau masalah yang sering dihadapi guru terkait sarana prasarana di sekolah? Terakhir, bagaimana guru berperan dalam memanfaatkan dan merawat sarana prasarana di sekolah? Di sini kan sudah dipakai dari bahasa untuk digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari kami mengenai aspek sarana prasarana di sekolah. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa mengenai sarana dan prasarana di sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu, apa pendapat Anda tentang kondisi sarana dan prasarana di sekolah? Kondisi sarana prasarana di sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Sarana prasarana yang baik dapat memberikan fasilitas yang diperlukan bagi siswa dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada hal-hal tertentu yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dalam sarana dan prasarana di sekolah? Terdapat beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam sarana prasarana sekolah, antara lain ruang kelas yang memadai dan nyaman dengan fasilitas yang memadai seperti meja, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu, bagaimana kamu berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana di sekolah? Siswa dalam menjaga kebersihan dan keamanan sarana prasarana sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan tersebut. Siswa dapat berperan dengan menjaga kebersihan ruang kelas, ruang makan, dan area umum lainnya. Dan dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan toilet, serta mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah.
Nah, pertanyaan terakhir yaitu, apakah kamu merasa sarana prasarana di sekolah memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler? Perluasan sarana prasarana sekolah yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler sangat penting. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah sarana prasarana sekolah memadai antara lain ketersediaan ruang kelas yang cukup untuk mengakomodasi jumlah siswa dengan nyaman, fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Teknologi pendukung pembelajaran seperti komputer, akses internet, dan perangkat lunak pendidikan. Keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah termasuk kebersihan, pencahayaan yang memadai, dan ventilasi yang baik. Dukungan dari pihak sekolah dan dalam perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Baik, saya akan bertanya kepada kakak mengenai adik kita di sekolah tersebut. Mungkin pertanyaan pertama saya, apa pendapat kakak tentang kondisi sarana prasarana sekolah tempat adik kita bersekolah? Oke, mungkin pendapat saya mengenai sarana dan prasarana di sekolah tempat adik saya bersekolah, yaitu yang pertama kondisi bangunan, di mana kondisi bangunan di sekolah tersebut masih perlu pembenahan. Misalnya pada ruangan setiap kelas yang belum terbenah dengan baik, belum rapi, atau tempat buku di perpustakaan yang masih perlu ditambah, atau jumlah bukunya yang perlu ditambah. Kemudian tempat peralatan sekolah seperti alat pramuka, OSIS, atau lain sebagainya masih belum terbenahi dengan baik. Yang kedua itu fasilitas pendukung pembelajaran, mungkin tidak begitu ya jawabannya. Kemudian yang kedua ada fasilitas pendukung pembelajaran. Mungkin pada bagian ini sekolah lebih memperhatikan bagian mengenai perpustakaan atau laboratorium yang bisa mendukung proses pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga ada fasilitas olahraga dan ekstrakurikuler. Pada bagian ini saya berharap sekolah bisa menyediakan sarana atau prasarana seperti alat olahraga atau seni yang bisa digunakan oleh para siswa sebagai kelas ekstrakurikuler. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua saya yaitu bagaimana saudara atau kakak melihat peran orang tua dalam menjaga dan memperbaiki sarana prasarana sekolah? Untuk bagian ini mungkin untuk peran sebagai orang tua, mungkin di bagian orang tua lebih bisa melaporkan masalah yang terjadi kepada sarana dan juga prasarana tersebut. Wali ataupun orang tua dapat berperan aktif dengan melaporkan masalah atau kerusakan yang ditemui kepada pihak sekolah agar segera ditangani. Mungkin dalam proses melaporkan masalah ini, wali siswa ataupun orang tua siswa bisa berpartisipasi, mungkin bisa terlibat dalam kegiatan penggalangan dana atau kerjasama dengan pihak sekolah untuk memperbaiki atau meningkatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke, yang terakhir, apakah ada harapan atau usulan khusus yang ingin kakak sampaikan terkait sarana prasarana di sekolah? Oke, untuk mengenai harapan atau usulan mengenai sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah, mungkin di sini saya berharap pihak sekolah lebih memperhatikan dan juga lebih mulai untuk menengahi atau memulai untuk perbaikan dengan sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah tersebut. Dan juga mungkin bisa ditingkatkan mengenai kebersihan dan juga keamanan yang ada di sekolah tersebut. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak selaku komite sekolah di SMP Negeri 5 Pelagian. Pertanyaan saya yang pertama itu,
Apa peran Bapak selaku komite sekolah dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah? Ya, yang pertama, peran komite dalam pengembangan sekolah tentang sejahtera. Dalam hal ini, adalah membangun kerjasama dengan pihak sekolah dan komite wakili masyarakat. Dalam hal ini perwakilan orang tua siswa memberikan partisipasi baik dalam bentuk tenaga maupun pemikiran dalam rangka pengembangan sekolah. Tentu dalam hal ini berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah dan segenap tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Baik dalam hal bagaimana peningkatan mutu pendidikan maupun dalam hal kelengkapan dan penyempurnaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, termasuk dalam hal ini bagaimana pemeliharaan gedung dan sarana-sarana yang lain, termasuk akses yang bisa menghubungkan ke lingkungan sekolah itu sendiri. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak bekerja sama dengan kepala sekolah dan pihak terkait dalam perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah? Kerjasama yang kita bangun dalam hal ini membangun komunikasi yang intensif antara pihak sekolah dengan komite. Dalam hal ini setiap ada kegiatan di sekolah, terlebih dahulu pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah ataupun guru yang ada di sana sekolah tersebut memberikan informasi dan mengundang kami selaku komite untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan sekolah maupun musyawarah perencanaan tentang bagaimana pengembangan dan sistem pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Jadi setiap ada kegiatan sekolah, komite selalu dilibatkan, sekecil apapun, sepanjang hal itu membutuhkan kerjasama dari pihak komite, sekolah tetap memberikan informasi dan mengundang atau melibatkan komite dalam hal ini, termasuk perencanaan anggaran di sekolah itu. Pertanyaan terakhir, apakah ada langkah-langkah yang telah diambil untuk mengumpulkan dana atau sumber daya lainnya guna meningkatkan sarana dan prasarana sekolah? Nah, langkah yang ditempuh biasanya kalau ada perencanaan sekolah yang tidak ada anggarannya dari anggaran yang disediakan oleh negara dalam pemerintah, maka kita melaksanakan pertemuan di sekolah dengan menghadirkan komite dan para orang tua siswa, perwakilan orang tua siswa dengan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pendanaan tapi tidak tersedia anggarannya, seperti pembenahan akses jalan menuju ke sana yang belum dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh negara, daerah dan pemerintah. Maka pihak komite diajak untuk terlibat merencanakan dan membicarakan persoalan tersebut, termasuk kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan siswa itu yang kebetulan anggarannya mungkin terbatas atau tidak ada ya, dan dibutuhkan partisipasi dari orang tua siswa atau masyarakat, ya kami komite tetap dibicarakan.
Baik, kesimpulan mengenai peran guru, siswa, kepala sekolah, komite sekolah, dan wali siswa dalam aspek sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama yaitu guru memiliki peran penting dalam memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Nah, guru juga dapat memberikan masukan kepada kepala sekolah dan komite sekolah mengenai kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kemudian, siswa merupakan pengguna langsung sarana dan prasarana sekolah, di mana siswa juga dapat memberikan masukan kepada guru, kepala sekolah, dan komite sekolah mengenai kebutuhan atau perbaikan yang diperlukan dalam sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, kepala sekolah juga berperan dalam berkomunikasi dengan komite sekolah, guru, siswa, dan wali siswa untuk memahami kebutuhan mereka dalam hal sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, komite sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Komite sekolah juga dapat menjadi perwakilan dari wali siswa, guru, dan siswa dalam menyampaikan kebutuhan dan masalah terkait dengan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian teori pendukung mengenai adapun teori pendukung mengenai peran siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan wali siswa dalam aspek sarana dan prasarana sekolah dalam mencakup yang pertama yaitu teori keterkaitan lingkungan, di mana teori ini mengemukakan bahwa siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan wali siswa saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional, di mana teori ini berfokus pada peran kepala sekolah dalam memimpin perubahan yang positif dalam lingkungan sekolah.